Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Aziza. Saya Zainwar Arya Putra. Saya Aryo Wibowo. Saya Martin Bahru Mahrom. Saya Tiara Julia Putri. Kami dari kelompok 9 akan membahas terkait pidana sebagai salah satu tugas mata kuliah PLKH Pidana. Selamat menyaksikan. Hai semua. Jadi gimana nih kabarnya nih semua nih? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah sehat. Abang sendiri gimana nih kabarnya? Baik-baik juga, alhamdulillah. Jadi kita mau ngapain nih hari ini nih? Nah, kita paling ada pembahasan sedikit ya mengenai hukum-hukum yang terjadi di Indonesia nih guys. Jadi perkembangannya seperti apa? Nanti kita coba review, kita coba terangkan kepada teman-teman nih. Ada nggak saran dari teman-teman nih, kita ingin membahas apa nih? Kita bahas tentang TPPU aja kali ya. Boleh tuh. Ada yang kasusnya, Mas? Ya, ada yang bersangkutan sama Nikita itu ya? Oh, Nikita Mirzani ya? Betul. Oh iya betul Nikita Mirzani tuh. Dia belum selesai sih. Iya, memang belum ya. selesai. Belum selesai. Sekarang itu masih kalau nggak salah di tahap kedua ya Ya, betul. pengajuan kasasi kalau nggak Kasasi, salah ya. lagi pengajuan kasasi. Di mana seingat saya ya di tingkat pertama itu dinyatakan bahwa Nikita Mirzani tidak terbukti melakukan TPPU. betul. Nah, kemudian Di tingkat bandingnya ternyata sama hakim Pengadilan. diputuskan Nikita Mirzani terbukti melakukan TPPU gitu. Betul. Ya ada uniknya ya, kenapa kok bisa di dua tingkat yang berbeda, yang satu menyatakan ada TPPU dan yang satu tidak ada TPPU gitu. Tapi kok bisa gitu? Maksudnya Nikita Mirzani bisa masuk TPPU tersebut? Apa sih? Maksudnya gimana? Ada kejanggalan Ada begitu kejanggalan ya? ya? Ya mungkin kita lihat dari definisi dulu kali ya. TPPU itu apa sih? Coba menurut Coba. undang-undang ada yang punya nggak? Baca dia dari undang-undangnya. Ada. Gimana coba baca. bacain boleh? Oke guys, jadi TPPU menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Keren. Jadi gitu ya. Maksudnya TPPU ini sekarang kalau kita bedah ya, kita bahas coba ya. Tadi kan dibacakan di awalnya itu dikatakan bahwa ada setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan ataupun membawa ke luar negeri. Logikanya gini deh, kita bicara sambil bercanda aja nih ya. Ada maling gitu kan, nyolong di rumah orang. Mungkin nggak kalau duit itu dipegangin aja dalam bentuk duit? Enggak bakal mungkin sih. Nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Pasti dibelanjakan, dibeliin entah beli rokok atau dia beli minuman lah ya, sewajarnya penjahat gitu. Berarti bisa masuk TPPU dong. Bisa dong. Itu adanya TPPU itu yang mentransfer itu. Berarti gawat juga ya TPPU ini ya. Iya. Tapi Mas, hal tersebut bisa dikatakan TPPU harus ada bukti apa sih? Yang sepengetahuan saya ya, TPPU itu memang harus ada pidana asalnya dulu gitu, karena uang itu harus merupakan uang hasil kejahatan. Cuma yang jadi masalah adalah pidana asalnya itu tidak harus terlebih dahulu dilakukan gitu. Jadi misalkan ada seseorang nih korupsi, hasil korupsinya diberikan kepada saudaranya, ternyata sama saudaranya itu uang itu diputarkan lagi supaya menghasilkan lagi, itu kena juga walaupun dia tidak melakukan pidana asalnya gitu. Itu Garis besarnya kalau teman-teman tahu itu seperti money laundry ya. iya betul. Pencucian uang begitu ya, yang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat Konoha. Iya. Oknum itu ya. Iya. Ya makanya kalau dipikir-pikir gini ya, sekarang kita harus hati-hati ya kalau tiba-tiba ada yang ngomong, gue punya duit nih, kira-kira usaha apa ya? Tanpa kita tahu asal usulnya, hati-hati loh. Iya, Bisa kena juga loh. benar tuh, benar. Iya kan, benar nggak? Kalau kita nggak tahu asal usulnya gitu kan ya. Iya. Iya, harus hati-hati lah gitu ya. Tapi kan di situ Nikita Mirzani saya baca-baca ya, maksudnya kan
dari TPPU tersebut kan kalau misalkan dia kena TPPU ya, itu kan jerat penjaranya tadi berapa tahun? 20 tahun. Ancamannya sampai 20 Iya. tahun. Kok itu yang kemarin itu kan apa? Dia dapatnya 6 tahun tuh. 6 tahun. Kok bisa gitu kan? Kalau kan misalkan TPPU kan harusnya 20 tahun. Betul. Itu kan ancaman. Ancaman. Ancaman ya, ancaman maksimal Paling sampai lama. paling lama 20 tahun. Tapi mungkin di bawah itu bisa. Cuma yang jadi masalah sekarang gini. Kalau misalkan kita gunakan pasal taruh deh, kita anggap adanya suatu penipuan gitu ya. Penipuan kayak misalkan kasus catering, inget gak yang catering wedding gitu kan? Oh iya iya iya. Wedding itu kan dia menipu dari para calon customernya nih, dari para customernya, uang dikumpulin, kemudian uangnya digunakan lain-lain, itu bisa TPPU loh gitu. Oh, tapi itu tidak mencuci uang, namun uangnya terpakai itu TPPU, Mas. Iya kan dia membelanjakan, ada yang dibelikan Oh, mobil, melakukannya kan, mungkin ya. ubah bentuk, Ubah gitu. bentuk. Berarti Ubah bentuk. berarti masuk nggak sih penipuan? Penipuannya iya, TPPU-nya pun iya. Oh, gitu. seperti itu. Cuma yang lucu sekarang gini, tidak semua pelaku penipuan dikenakan pasal TPPU gitu. Padahal kalau kita lihat definisi ini tadi, kalau kita baca dari pasal itu, sebenarnya kita nyolong sama temen aja, kita jajanin aja itu TPPU loh gitu. Makanya yang jadi menariknya adalah tidak semua pasal TPPU digunakan untuk suatu kasus gitu. Ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Kenapa ya gitu? Nah, Dari lalu teman-teman ada yang punya ini nggak pendapat kira-kira kenapa sih gitu? Ada yang dikenakan TPPU, ada yang enggak. ya, mungkin seperti ini menurut keyakinan saya, menurut pendapat saya teman-teman ya. Mungkin ada faktor-faktor yang dimana bisa terjadi, bisa dikaitkan TPPU, ada yang enggak, cuma unsur penipuan. Jatuhnya kan penipuan ini lebih ringan, sedangkan TPPU ini lebih berat. Yang tadi dibacakan menurut undang-undangnya itu faktornya ya seperti mungkin menurut saya kelalaian dari pihak kepolisian atau dari pihak pelapor atau kuasa hukum dari pihak pelapor, seperti itu. Dan satu lagi yang perlu diingat, mungkin ada tanda tanya nih teman-teman, ada kepentingan juga mungkin di dalamnya, makanya kenapa dikaitkan ke TPPU agar hukuman tersebut lebih berat, mungkin seperti itu. Benar juga sih ya. Sekarang gini ya. Kalau tadi Arya bilang ada sesuatu ya, kenapa bisa yang ini dikenain TPPU sementara yang lain enggak? Ya sebenarnya kejelian pelapor ataupun kuasa hukumnya juga ya. Oh begitu. Iya, jujur aja nih, kalau misalkan saya jadi pengacara pelapor nih ya, yang mau melaporkan. Kalau penipuan, murni kita laporkan penipuan, berapa sih ancaman hukumnya? Berbeda berapa tahun? 4 tahun. Ya kan? Iya. 4 tahun. 4 tahun kalau murni penipuan ya, penipuan atau penggelapan 372 atau 378 gitu. Kalau diancam dengan ancaman hukuman 4 tahun, berarti paling putusnya berapa lama sih? Paling juga 2 tahun atau di bawah 2 tahun kan. Sementara kalau kita kaitkan dengan TPPU, coba ancaman hukumannya berapa? 20 tahun. 20 tahun kan. Sekarang lihat di kita Mirzani putusnya berapa dibanding 6 tahun kan. Makanya kenapa sistem TPPU itu sering digunakan ya. Sedangkan coba lihat kasus yang WO kemarin tuh. Waktu dirilis sama polisi kan yang disebutkan ancaman hukumannya cuma penipuan dan penggelapan 372 dan 378. TPPU-nya nggak ada nih. Karena yang mungkin yang melaporkan masyarakat biasa ya. Iya betul. Jadi memang ketidaktahuan informasi ataupun sosialisasi mengenai melaporkan TPPU ataupun penipuan itu berbeda ya, begitu. Sebenarnya NIKMIR itu kan janggal sekali ya, maksudnya dia tuh yang transferan dari si pihak pelapor itu ya, itu kan secara sukarela kan ngasih uang itu sebenarnya sesukarela kan, maksudnya ke NIKMIR itu, tapi kan masuknya TPPU. Kenapa tuh? Saya masih TPPU, sorry. TPPU ya tadi ya, Kalau TPPU lebih praktis, jangan. TPPU. Kenapa tuh? Coba. Apa tadi yang Mas Arya diomongkan itu ada selumbuk mungkin kepentingan ya? Tapi ada unsur paksaan nggak sih, seperti tanda kutipnya, seperti memaksa, mengancam atau memeras. Jadi pihak NIKMIR ini memeras pihak pelapor
Begitu. Ada unsur seperti itu nggak? Setahu saya sih, ya. Pokoknya sebenarnya dia itu kan emang membahas produk yang si pelapor itu kan. Sebenarnya produknya ya benar-benar nggak pokoknya jelek lah mungkin ya kalau Tidak harus Bepom. iya Bepom ya. Oh, tidak sesuai. Iya, sesuai Bepom. Nah, si Nikbir itu dia mau menyebarkan kejelekan Memberi tersebut, fakta. ya fakta bahwasanya Bepom itu bohong katanya. Nah, setelah itu Sorry, bukan Bepom yang bohong, tapi Iya. produknya Iya, bohong produknya. bahwa itu Iya. Bepom. Iya, belum Bepom itu Nanti dirujak nanti. Ya. Sorry. Maaf. Nah, setelah itu kan si pihak pelapor itu minta ini bagaimana, katanya ini gimana nih biar enggak keterlanjutan. Nah, makanya si Nikmir itu sebenarnya enggak begitu Oke, Kak. enggak apa sih namanya tadi? Enggak memaksa. Oke, ulang. Ulang. Ya sebenarnya Nikmir itu nggak memaksa ya sebenarnya untuk meminta uang gitu kan, nggak memeras sebenarnya. Ya dia minta kalau misalkan lu nggak pengen jelek nama produk lu, gua bayar sekian, cuma gitu aja kok. Setelah itu ya si pihak pelapornya ya ngirim uang itu. Sekarang gini ya, terus terang kan gue juga nggak ada di persidangan gitu ya, nggak tahu fakta-faktanya seperti apa, kemudian perkara juga belum putus, jadi kita belum bisa baca nih kronologisnya seperti apa yang sebenarnya ya dari kedua belah pihak. Cuma yang jelas, yang sepengetahuan gue itu pasal yang dikenakan memang pertama ITE ya, bukan penipuan dan penggelapan atau pemerasan, bukan, tapi pasal ITE tentang apa ya, saya lupa ya, apakah pencemaran nama baik atau kalau nggak salah itu tentang rahasia pembuka rahasia orang lain gitu. Yang dikenakan itu ya mungkin balik lagi kenapa dikaitkan TPPU supaya ngambil lamanya gitu ya, karena memang si pelapor ini ya dia bayarnya kita aja berapa miliar kan, orang punya duit lah bos ya kan? Dan dia merasa dirugikan. Iya, dia pasti punya duit lah buat bayar pengacara hebat gitu, mencari kesalahan di situ. Tapi yang dikatakan Martin juga benar, bahwa sebenarnya yang dilakukan kita itu kan ya bisa dikatakan dia juga ini kita bersih keras bahwa itu adalah endorse kan gitu, bahwa dia menawarkan seperti ini dan pihak yang satu membayar atas jasanya. Cuma kali ini jasanya adalah supaya tidak buka mulut nih gitu. Iya kan? Nggak ketahuan. Ya, cuma kan yang jadi berat ini kan karena ada TPPU-nya gitu. Betul. Karena di kita ditransfer uang untuk dibayarkan ke beli rumah Maksudnya kena TPPU itu ada transaksi beli rumah itu. Iya kan saya katakan lagi tadi, hal simpel aja kita nyolong masa duit dipegangin aja, ya pasti dijajanin lah. Jadi gitu ya Mas. Jadi adanya pasal TPPU itu menguntungkan atau merugikan? Gimana menurut teman-teman semua? Nah, jelas merugikan sih. Merugikan? Ya rugi dong. Bagi pihak yang memang tidak melakukan hal tersebut namun dikait-kaitkan. Ini bisa jadi ladang bisnis loh ya. Yang pertama itu. Kalau memang kita kita tinggal di negara yang seperti ini, yang sistem hukumnya sudah kuat, namun para pelaku di dalamnya ini masih bermain-main nih dengan hukum kita gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini bisa dijadiin ladang bagi mereka justru gitu. Mungkin ada keuntungannya juga bagi masyarakat yang memang sebagai pelapor yang merasa dirugikan, begitu ya. Itu menguntungkan sekali bagi kita yang merasa dirugikan. Namun bagi orang-orang yang misalkan terlapor namun tidak melakukan hal tersebut lalu dikait-kaitkan, itu akan sangat-sangat merugikan. Mungkin ini kali ya, kalau kita merugikannya kan jelas tadi ya, bahwa hal sekecil apapun bisa dikaitkan dengan TPPU gitu. Sedangkan kalau keuntungannya itu terutama kasus-kasus kayak korupsi gitu ya, supaya sebenarnya keberadaan pasal TPPU ini bukan supaya hukum ini tidak hanya menjerat si pelaku korupsi, tetapi kepada orang-orang lain juga yang memanfaatkan hasil korupsi ini untuk untuk menyamarkan hasil kejahatannya itu. Betul, gitu. Jadi betul. tidak serta-merta
yang bisa dihukum hanya pelaku korupsi. Tapi kalau kita misalkan sebagai orang terdekat nih, duit hasil korupsi itu kita gunakan, kita puterin lagi supaya jadi duit lagi, ya kita kena juga gitu. Oh iya, tadi Nikmir itu kan apa namanya? Nikmir kan dari banding kan lanjut kasasi ya? Iya, dia pengajuan kasasi. Iya, kasasi. Jo, menurut teman-teman lah, itu bakalan makin ringan apa makin berat hukuman dia kalau misalkan dia masuk ke kasasi tersebut? Ya kalau tadi Martin menanyakan gitu ya, kira-kira dari hasil kasasi Nikita bakal gimana ya? Iya. Sulit juga ya gitu, sulit juga kita ngejawabnya karena apa ya? Ya biar gimana pun kasasi itu kan haknya Nikita Mirzani ya, dia boleh saja mengajukan, tapi hasilnya seperti apa? Balik Ya, lagi. kita lihat nanti. Betul. Karena kan kalau kemarin kan tingkat pertama itu kan judek fakti ya, judek faktinya menyatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti gitu, tapi kalau nanti judek juris ya kita lihat apakah penerapan pasal TPPU ini layak gitu kepada Nikita Mirzani. Ya kita lihat nantilah, hanya waktu yang bisa menjawab. Iya sih. Oke, paling Ini satu lagi gini ya, satu lagi Oke. Tambahan. Jadi sebenarnya kenapa tadi ini jadi konflik ya, antara ada yang setuju ini digunakan atau ada yang setuju tidak digunakan. Di dua sisi, satu menguntungkan satu merugikan. Mungkin seharusnya pasal TPPU ini harus lebih jelas lagi ya. Betul. Tentang batasan-batasan mana tindakan-tindakan yang bisa dikenakan TPPU dan mana tindakan-tindakan yang tidak bisa dikenakan TPPU gitu. Sebenarnya di undang-undang itu juga di pasal 2 ayat 1-nya ya kalau nggak salah ya. Itu dijelaskan tindakan-tindakan yang masuk kategori TPPU. Tapi kalau menurut saya pribadi nih ya, menurut saya itu terlalu luas, hampir semua tindak pidana masuk ke situ. Jadi ya sama aja bohong gitu. Oke, berarti lebih harus diperjelas lagi. Iya, harus diperjelas. TPPU ini harus diperjelas apakah ini masuk atau tidak, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai TPPU ya. Mungkin untuk kasus Nikmir kedepannya kita akan menunggu lagi seperti apa, karena memang masih panjang begitu ya. Masih melewati tahap-tahapan. Kita doakan saja yang terbaik untuk Nikita Mirzani dan keluarga, dan dari pihak yang dirugikan merasa dirugikan juga semoga mendapatkan apa yang dia inginkan, jalan yang positif maksudnya ya. Iya. Oke. Kita hargai keduanya ya. Betul. Ya, kita lihat saja Siap. kelanjutannya seperti apa. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Dulu pembukaan di mana?